Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Nurul Aini Mutahidah dengan NPM 1082175. Kami dari kelas 1 MA26 dan perkenalkan juga dua rekan saya. Perkenalkan, nama saya Jonathan Trisendra dengan nomor NPM 10821276. Perkenalkan, nama saya Alia Wardia Stuti Kusuma dengan NPM 10821092. Dan tugas kami di sini akan memaparkan pembahasan materi mata kuliah yaitu dasar-dasar jurnalistik melalui sebuah video. Tolong simak video berikut. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai prinsip-prinsip dasar komunikasi. Prinsip-prinsip dasar komunikasi ada 12. Yang pertama, komunikasi adalah proses simbolik. Yang dimaksud di sini adalah komunikasi menggunakan lambang atau simbol. Contohnya seperti papan dilarang parkir yang sering kita temui di jalan. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Contohnya seperti gerak tubuh, ekspresi wajah, dan lain-lain. Yang ketiga, komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi yaitu verbal dan dimensi hubungan yaitu non-verbal. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Contohnya seperti bersalaman, berpidato, dan lain-lain. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Yang dimaksud di sini yaitu komunikasi yang menimbulkan makna-makna yang berhubungan dengan konteks ruang dan waktu. Yang keenam, komunikasi yang melibatkan prediksi peserta komunikasi. Yang dimaksud di sini yaitu komunikasi juga memerlukan tata krama yang disesuaikan dengan lawan bicaranya. Yang ketujuh, komunikasi bersifat sistematik. Yang dimaksud di sini yaitu proses komunikasi yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, seperti pendidikan, latar belakang, dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai prinsip-prinsip dasar komunikasi. 8. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Komunikasi efektif adalah komunikasi dengan adanya persamaan persepsi akan suatu hal. 9. Komunikasi bersifat non-sekuensial. Proses komunikasi yang berarti tidak berlangsung satu arah sebab komunikasi ini melibatkan respon. 10. Komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi ini bersifat sinambung. Continuous artinya tidak mempunyai awal dan tidak mempunyai akhir. Komunikasi bersifat irreversible, nomor ke-11. Artinya pesan yang disampaikan tidak dapat dikembalikan atau dihilangkan. Nomor 12, komunikasi bukan panasi atau menyelesaikan masalah. Prinsip komunikasi ini menjelaskan bahwa komunikasi bukan satu-satunya solusi untuk menyelesaikan masalah. Lanjutnya kita masuk ke dalam ruang lingkup komunikasi. Ruang lingkup komunikasi ada 3, yaitu dimensi fisik dan dimensi sosial psikologi. Selanjutnya dimensi temporal atau waktu. Dan selanjutnya saya di sini akan memaparkan materi tentang jurnalistik dan penerbitan atau publikasi. Saya di sini pertama-tama akan menjelaskan tentang apa itu jurnalistik. Jurnalistik secara praktis adalah proses pembuatan berita atau informasi yang kemudian akan diterbitkan atau dipublikasikan melalui media massa. Dan dari pengertian jurnalistik secara praktis tersebut, kita dapat melihat adanya 4 komponen penting dalam dunia jurnalistik. Yang itu pertama ada informasi, yang kedua ada penyusunan informasi, dan yang ketiga ada penyebarluasan informasi. Lalu yang terakhir atau yang keempat itu ada media massa. Dan selanjutnya ada news processing. Jadi, sebelum penerbitan informasi atau berita kepada media massa, tentu saja seorang jurnalis harus menyusun informasi atau berita tersebut. Berikut susunannya. Yang pertama, yaitu harus melakukan news planning atau perencanaan informasi atau berita. Yang kedua adalah news hunting, yaitu pengumpulan bahan informasi atau berita. Yang ketiga ada news writing, yaitu penulisan naskah berita. Dan yang terakhir adalah news editing, yaitu penyuntingan naskah berita atau informasi.
Setelah keempat proses tadi dilalui, sampailah pada tahap percetakan atau penerbitan. Jadi, hasil proses jurnalistik atau karya jurnalistik akan diterbitkan atau dipublikasikan melalui media massa yang terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada media cetak, contohnya seperti koran ataupun majalah. Lalu ada media elektronik, contohnya seperti radio ataupun siaran televisi. Lalu ada media cyber, yaitu seperti website berita atau media sosial. Dan sekian video pembahasan tentang materi jurnalistik dan penerbitan atau publikasi yang kami paparkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.